ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pencinta komunikasi Islam, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah komunikasi Islam. Kali ini kita masih membincang tentang konsep-konsep dasar komunikasi Islam. Ada 4 konsep dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, komunikasi ada sejak manusia ada. Yang kedua, komunikasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Dan yang keempat adalah komunikasi wujud dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pencinta komunikasi Islam, sudah kita bahas pada episode-episode yang lalu tentang betapa pentingnya konsep dasar ini. Hari ini kita akan lanjutkan konsep dasar yang kelima dari komunikasi Islam, dan konsep ini adalah komunikasi bertujuan untuk saling mengenal dan untuk mewujudkan takwa. Komunikasi dalam Islam bertujuan untuk saling mengenal dan untuk mewujudkan takwa. Pencinta komunikasi Islam, berkenalan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Berkenalan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Kita semua memerlukan ini, yaitu berkenalan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka Allah anugerahkan kepada kita manusia kecenderungan untuk suka berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang jauh dari kita. Dengan berkenalan, maka kebutuhan sosial untuk diterima oleh orang lain dan ingin maju menjadi terpenuhi. Nah, ini oleh Islam kecenderungan untuk berkenalan, kecenderungan untuk merasa diakui, kemudian diterima oleh sesama, tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi perlu untuk diberikan panduan. Di dalam istilah Al-Quran, perkenalan dan awal dari pertemanan itu disebut dengan ta'aruf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, ini dari laki-laki dan perempuan menyebar, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, menyebar menjadi sangat banyak. Tujuannya untuk apa? Lita'arufu, agar kalian nanti saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita melihat perkenalan kita, ini ada kayak mata rantai begitu. Ada mata rantai
dari mana kita mulai, dan bagaimana kita berkembang di dalam saling mengenal ini. Pertama, ketika kita dilahirkan, secara perlahan kita kenal dengan orang tua kita. Selanjutnya, saudara-saudara kandung kita mulai kenal, dan orang-orang yang tinggal bersama kita di rumah kita. Ini mata rantainya. Selanjutnya, setelah dia mengenal saudara-saudara, orang-orang ada di rumah, dia akan kenal dengan kakek, neneknya, dengan paman, bibi, terus dengan sepupu-sepupunya. Nah, ini mata rantai. Selanjutnya, dia mulai kenal dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Kalau dia mulai sekolah, dia akan kenal dengan guru dan teman-temannya. Kalau dia berorganisasi, dia akan berkenalan dengan teman organisasinya. Kalau dia bekerja, dia akan memperluas cakupan perkenalan dengan rekan-rekan sekerjanya. Kalau dia menikah, maka akan berkembang lagi perkenalan dari jalur pasangannya. Ini mata rantai yang terus dikembangkan. Dari organisasi, dari pekerjaan, nah, pertemanan ini kadang-kadang meluas. Tidak hanya di tingkat lokal, bisa sampai ke tingkat nasional, bisa ke tingkat regional, bahkan ke tingkat internasional. Begitulah mata rantai dari perkenalan dan ta'aruf manusia, sehingga yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah kemampuan mereka untuk mengelola bagaimana ta'aruf dan pertemanan ini bisa dikembangkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di dalam Islam, ta'aruf dan perkenalan ini adalah salah satu di antara yang paling diperintahkan, paling penting. Sehingga Islam tidak hanya memerintahkan seperti itu, tapi membangun. Ada perintah dan ada gerakan. Bagaimana supaya ta'aruf ini bisa dilakukan secara mudah oleh kita kaum muslimin. Di antaranya adalah dengan gerakan silaturahim. Dengan gerakan silaturahim, maka aktivitas ta'aruf ini berkembang terus. Silaturahim antara orang tua dengan mertua, kakek, nenek, saudara kandung, paman, bibi, sepupu, keponakan, terus itu gerakan silaturahim. Menyambungkan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Dan Rasulullah SAW betul-betul mengarahkan kita, merintahkan kita, mendorong kita untuk menghidupkan gerakan silaturahim yang sangat mulia ini. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia membangun silaturahim. Ini salah satu di antara cara Islam untuk bagaimana supaya perintah untuk ta'aruf itu bisa dilakukan. Pertama adalah silaturahim. Kemudian yang kedua, gerakan ikramul jar, gerakan memuliakan tetangga. Ini juga salah satu di antara gerakan yang di dalam Islam bahkan dihubungkan dengan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nah, tetangga bisa sampai radius 40 depan, 40 belakang, 40 samping kanan, samping kiri, luar biasa. Kalau ini kita kembangkan menjadi gerakan ta'aruf bagi kita yang hendak melaksanakan perintah berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian di antara gerakan ta'aruf yang lain adalah ketika kita hendak membangun hubungan rumah tangga. Ketika kita ingin berumah tangga, maka kita juga perintahkan untuk mengenal siapa di antara orang yang paling pantas untuk menjadi teman hidup kita.
Nah, mengenal orang yang akan menjadi teman pendamping hidup ini memerlukan ta'aruf yang cukup panjang agar teman pendamping hidup kita itu betul-betul adalah pasangan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dengan usaha kita. Ada gerakan sholat berjamaah setiap hari di masjid. Kemudian ada gerakan sholat Jumat, itu lebih luas lagi. Ada gerakan sholat Id, lebih luas lagi. Ada program haji dan umroh, itu malah luas lagi. Bahkan berhari-hari orang. Kalau untuk haji, bisa sampai 40 hari mereka berjalan bersama. Kemudian beraktivitas bersama di tempat yang paling mulia di Makkah dan Madinah. Luar biasa gerakan-gerakan dari Islam untuk membangun ta'aruf di antara manusia. Kemudian selanjutnya lebih besar lagi adalah ta'aruf antar suku, bangsa dan agama. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita ingin melihat ta'aruf ini akan menjadi salah satu pintu kita untuk merekat antar masyarakat. Semakin kita kenal dengan orang, semakin kita memahami karakter orang, semakin mudah kita untuk berkomunikasi, dan ketika ada masalah, mudah kita untuk menyelesaikannya. Biasanya, di antara hal yang membuat sesuatu ini tidak bisa diselesaikan adalah karena kita tidak kenal dengan karakter masing-masing. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di dalam Islam, dalam agama Islam ini, ta'aruf, gerakan ta'aruf ini tidak hanya berhenti untuk menambah teman, untuk memperluas kapasitas kita, baik lokal, nasional, regional, internasional, tidak itu. Tetapi di antara target utama kita adalah memperbanyak teman untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bertemu dengan kawan kita yang kita kenal, dan selalu mengajak kita untuk berbuat baik, dimanapun kita pergi, selalu bertemu dengan orang-orang yang ingin berbuat baik. Itulah target daripada ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Pertemanan itu, berkomunikasi dengan mereka tujuannya adalah untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, rekan-rekan, terutama mahasiswa dan teman-teman yang lain, ingin ta'aruf di dunia sosial, umpamanya di medsos, ketika kita ingin menambah friend umpamanya, maka kita harus pilih teman-teman mana yang kalau kita tambah teman kita itu, teman-teman kita juga untuk saling mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip di dalam komunikasi Islam. Kalau kita ingin menambah teman, pertanyakan dalam diri kita, teman yang baru ini apakah akan menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memahami prinsip yang kelima ini, kita akan semakin paham bahwa berkomunikasi secara Islam memiliki tujuan-tujuan mulia yang harus kita bangun. Dan yang kelima ini, tujuan komunikasi di antaranya menambah teman, saling mengenal, tapi tidak hanya itu, tapi untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.